Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum ayat talabah? Insyaallah semuanya baik-baik saja di rumah ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu nahwu. Dimana kemarin kita masih menggunakan buku ketiga ya dari ilmu an-nahwu ini karena belum selesai kita pelajari tahun lalu. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang hamzatul wasl wal qata'. Hamzah al-wasl itu sekilas artinya adalah hamzah yang dibaca ketika di awal kata dan hamzah yang tidak dibaca ketika di tengah kata. Sedangkan hamzatul qata' adalah hamzah yang dibaca baik di hamzahnya itu berada di awal kata atau di tengah-tengah kata. Itu pengertian singkat daripada hamzatul wasl dan al-qata'. Biar antum lebih paham, mari kita baca amsilah ya. Ini mungkin Ustaz tidak baca semua amsilahnya, mungkin hanya sekedar 5 contoh saja. Nanti kita akan lebih bahas di al-bahasnya ya, karena ini sangat banyak sekali contoh-contoh yang ada. Baik, perhatikan al-amsilah. Amsilah yang pertama, sami'tu ad-darsa fantabahtu. Ya, perhatikan di situ fantabahtu. Kemudian di contoh sebelahnya intabahtu lid-darsi. Ya. Di contoh pertama tadi kita lihat fantabahtu, di situ hamzahnya tidak dibaca. Sedangkan di nomor 1 sebelahnya intabahtu, hamzahnya dibaca. Nah, inilah disebut dengan hamzatul wasl ya. Hamzatul wasl itu dibaca ketika di awal kata dan tidak dibaca di akhir atau di tengah-tengah kata. Contoh yang lainnya seperti contoh nomor 2, jarrabtu as-sadiqa wa ikhtabartuhu. Ya, jarrabtu as-sadiqa wa ikhtabartuhu. Lihat ikhtabara ya. Karena dia ini di tengah-tengah kata sehingga alifnya ini tidak ditambahkan hamzah di sana, tapi langsung dibaca wa ikhtabartuhu. Sedangkan contoh nomor 2 ikhtabartu, dikarenakan alif ini di awal kata, maka alifnya dibaca hamzah ya, ikhtabartu as-sadiqa. Nomor 3 juga begitu. Idza sami'ta ad-darsa fantabih. Tidak dibaca hamzahnya di fantabih ini, bukan fa'intabih, tapi fantabih. Tapi nomor 3 di depannya perhatikan intabih. Dibaca hamzahnya. Baik. Kemudian silakan baca contoh-contoh yang lain ya. Kita langsung masuk ke al-bahthu. Tapi perhatikan yang baik tentang al-bahthu ini biar lebih memahami materi pelajaran kita hari ini. Idza ta'ammalta al-amthilah fil qism al-awwal, katanya, kalau kamu memperhatikan dengan contoh-contoh yang ada di qism awal. Qism awal itu yang sami'tu ad-darsa sampai ke bawah itu qism awal, sedangkan intabahtu lidarsi yang di sebelahnya itu adalah contoh kedua atau bagian kedua ya. Katanya di sini idza ta'ammalta al-amthilah fil qism al-awwal, apabila kalian memperhatikan contoh-contoh yang ada di bagian pertama, ra'aita, maka kamu melihat anna kulla mithalin, bahwa setiap contoh yashtamil ala fi'il madhi, setiap contoh itu terdiri dari fi'il madhi. Ya, contohnya yang mana? Intabahtu, ya kan, wa ikhtabartuhu, ikhtabartu, ini fi'il madhi. Au amr, kemudian ada juga amr. Mana yang amr itu? Amr itu contohnya di nomor 3 ya. Idza sami'ta ad-dars fantabih, intabih lidarsi. Idza sadaqta fakhtabir, ikhtabir as-sadiqa. Kemudian
Au masdar. Masdar itu contohnya yang ada di nomor 5 ya. Surirtu min intibahika, intibahuka sarrani, yu'rabu as-sadiqu bil ikhtibar, bil ikhtibar, ikhtibaru as-sadiqi min al-hazm. Ya. Perhatikan itu. Jadi katanya kalau kita perhatikan di contoh pertama ini, kita akan melihat bahwa contoh-contoh ini terdiri dari fi'il madhi, fi'il amr dan masdar. Wa kullu wahidin min hadhihi, dan setiap fi'il yang ada di sini, ya, dari fi'il-fi'il yang ada di sini, waqa'a fi wasatil kalam, ya, semuanya itu fi'il madhi, fi'il amr, fi'il masdar ini waqa'a terletak fi wasatil kalam, terletak di tengah-tengah kata, yaitu fantabahtu wakhtabartuhu, fantabih wakhtabir, min intibahika, bil ikhtibar, man istamsaka, ya. Wa mabdu'un bil hamzah katanya. Setiap fi'il-fi'il ini terletak di tengah kata dan diawali dengan hamzah, ya, fi'il madinya, fi'il amr, fi'il masdarnya tadi. Wa idza qara'ta kulla mithalin, dan apabila kamu membaca setiap contoh, ra'aita, maka kamu akan melihat, annaka, bahwa kamu, la tantiku, kamu tidak mengucapkan, bihadhil hamzah, hamzah ini, fi asna'il qira'ah, ya, kamu tidak membaca hamzahnya di tengah-tengah bacaan ini, bal tasqutuha, tapi kamu tidak membacanya. Kita ulang sekali lagi, fantabahtu wakhtabartuhu, fantabih wakhtabir, min intibahika, bil ikhtibar, man istamsaka fastabsyartu. Tidak dibaca sama sekali hamzahnya di sini. Oke, lanjut kita ke paragraf kedua. Wa idza nazarta ila amsilatil qism tsani, kalau kamu melihat ke contoh bagian nomor 2, ra'aita hadhil af'al, kamu akan melihat kata kerja ini, wa hadhil masadir, dan masdar-masdar ini, nafsaha fi awwali kulli jumlatin. Nah, ya, kalau contoh yang pertama tadi kita melihat bahwa fi'il madhi atau masdar itu berada di tengah-tengah, ya, ada di tengah, ada yang di akhir gitu ya. Isinya di hamzahnya itu di tengah-tengah. Tapi pada contoh yang kedua ini kita melihat bahwa fi'il-fi'il ini atau masdar-masdar ini semuanya mereka itu berada di awal kata, ya kan? Perhatikan, intabahtu, ikhtabartu, intabi, ikhtabir, intibahuka, ikhtibar, semuanya fi'il madhi yang ada alif di depannya itu berada di awal kata. Ya. Wa ra'aita, dan kamu melihat, annaka idza qara'taha, kalau kamu membaca kata-kata tersebut, nataqta bil hamzah wa lam taskutha, maka kamu mengucapkan hamzahnya, wa lam taskutha, dan kamu tidak mendiamkannya gitu ya. Fa hadhil hamzah, maka hamzah ini jadi katanya la taskut, tidak dibaca, illa idza kanat muttasilatan bi syai', ya, dia itu tidak dibaca kecuali apabila berjumpa dengan sesuatu. Ya. Fahadil hamzah idzan la taskut illa idza kanat muttasilatan bi syai'. Jadi hamzah itu tidak dibaca ketika dia berjumpa dengan kata selanjutnya. Walihada tusamma hamzatul wasl. Oleh karena itu dikatakan hamzatul wasl. Ya, jadi ini maksud daripada hamzatul wasl. Yaitu hamzatul wasl apabila di tengah-tengah kata maka dia tidak dibaca. Tapi ketika dia berada di awal kata, dia itu dibaca. Baik. Wa idza raja'ta ila al-amthilati as-sittatil ula,
Katanya di sini kalau kamu mengulang atau membaca ulang ilal amsilah as-sittatil ula kepada contoh 6 yang pertama, berarti dari contoh 1 sampai yang ke-6 ya. Ra'aita, maka kamu akan melihat anal kalimat al-mabdu'ah bi hamzatil wasl fiha hiya, maka kamu akan melihat bahwa al-kalimat, kata-kata yang diawali dengan hamzatul wasl, dengan hamzah wasl, fiha hiya, di dalamnya, yaitu madi al-khumasi ya, setiap fi'il madi al-khumasi yang punya 5 huruf. Contohnya tadi mana? Intabaha ya, intabaha, alif, nun, ta, ba, ha, 5 hurufnya. Baik itu fi'il amrnya intabaha, intabih, atau masdarnya intibah. Wa idza ta'amalta alam silasati tsaniyah. Jadi khusus dari nomor 1, nomor 5 ini semuanya adalah fi'il madhi al-khumasi, atau fi'il atau kata kerja yang hurufnya ada 5. Wa ta'ammalta al-amthila as-sittati tsaniyah, dan apabila kamu memperhatikan kepada contoh-contoh ke-6 yang kedua, berarti dari nomor 7 sampai nomor 12 ya. Katanya ra'aita, kamu melihat anal kalimat al-mabdu'ah bi hamzah, bahwa kata-kata yang didahului oleh atau dengan hamzatul wasl, dengan hamzatul wasl, fiha hiya, di dalamnya, yaitu madi as-sudasi, yaitu fi'il madi sudasi, fi'il madi yang terdiri dari 6 huruf. Wa amrihi ya madi as-sudasi wa amruhu wa masdaruhu, baik itu madinya, amarnya, dan masdarnya itu terdiri dari 6 huruf. Contohnya mana? Perhatikan, istamsaka, istimsak gitu ya. Istabsyara, coba hitung berapa hurufnya. Istamsaka, alif, sin, ta, mim, sin, dan kaf ya, semuanya 6 huruf. Wa inda an-nazar ila al-amthilati ats-tsalatsah al-baqiyah, dan ketika kamu melihat ila al-amthilah ats-tsalatsah al-baqiyah, contoh 3 selebihnya, berarti dari nomor 13, 14, dan 15, tara, maka kamu akan melihat anal kalimat al-mabdu'ah bi hamzatil wasl fiha amrun ats-tsulasi, maka kamu melihat bahwa kata-kata yang didahului oleh hamzatul wasl fiha, di dalamnya, yaitu amru ats-tsulasi, fi'il amr ats-tsulasi. Oke, fi'il amr ats-tsulasi artinya apa? Fi'il amr yang katanya ada 3. Seperti apa contohnya di sini? Amila ya'malu, fa'mal, fa'mal ya. Washkur. Oke. Walau annaka tatabba'ta asbah hadhil af'al, kalau seandainya kamu, katanya di sini, tatabba'ta ya, meneliti atau menganalisis asbah hadhil af'al, semisal dari kata-kata yang ada di sini ya, kata-kata lain ya, selain kata amila ya'malu i'mal, syakara yashkuru ushkur, zakara yadhkuru udhkur, katanya wa hadhil masadir, baik itu kata kerja atau masdarnya, fil kalamil arabi, di percakapan bahasa Arab, la ra'aita, niscaya kamu akan melihat, anal hamzah, bahwa hamzah, fi kulli ma'adin khumasi. Jadi kalau kita memperhatikan kata-kata Arab ya, maka kita akan menemukan bahwa hamzah fi kulli madin, di setiap fi'il madhi khumasi, fi'il madhi yang hurufnya ada 5, wa sudasi ya, atau fi'il amr yang hurufnya ada 6,
baik itu fi'il amr dari khumasi dan sudasi dan masdar khumasi dan sudasinya, takunu hamzata waslin daiman. Ya, semuanya itu akan menjadi hamzatul wasl daiman. Jadi hamzatul wasl itu letaknya di mana? Kalau ditanya nanti hamzatul wasl itu gimana contohnya? Contohnya itu berada di setiap fi'il madi khumasi dan sudasi. Baik itu amrnya dan masdarnya itu disebut dengan hamzatul wasl. Wa idza raja'ta ila amthilatil qism tsani, dan apabila kamu kembali kepada contoh bagian kedua, la tatabayanu naw'a harakati hamzatul wasl al-qiyasiyah idza ja'at fi awalil kalam. Ya. Katanya kalau kita kembali ke contoh yang bagian kedua, berarti bagian intabahtu lid-dars ikhtabartu as-sadiq sampai ke bawah, katanya apa? Maka akan jelas bagi kita ya bentuk harokat hamzatul wasl ya idza ja'at fi awal kalam. Ra'aita, jadi katanya gini, kalau kita merujuk ke contoh yang bagian kedua tadi, akan tergambar di depan kita itu harokat daripada hamzah itu apa. Ra'aita annaha maksuratun, maka kamu akan melihat hamzahnya itu berharokat kasrah fi jami'il af'al, di seluruh kata kerja, baik itu fi'il madhi atau fi'il amr, wal masadir, begitu juga di masdarnya ya, seperti ikhtibar, intibah gitu ya, semuanya itu berharokat kasrah. Illa fi amri thulathi, kecuali di dalam fi'il amr sulasi, alladzi qabla akhirih dhammah, yang sebelum akhir daripada kata tersebut adalah dhammah, kama fil mithalaini al-akharain, seperti dua contoh yang ada di akhir. Nah, contohnya di syakara yashkuru ya. Kalau seandainya huruf sebelum huruf akhir atau huruf kedua dari kata itu berharokat dhammah, maka hamzatul wasalnya itu bukan i tapi u gitu ya, seperti syakara yashkuru ushkur, dzakara yadhkuru udhkur, kataba yaktubu uktub. Oke. Jadi selain itu semuanya berharokat kasrah ya. Ba'da hadza, setelah ini, lam yabqa, tidak tersisa, illa an ta'rifa, kecuali kamu mengetahui hamzatul madi ar-rubai ya, hamzatul madi ar-rubai, kecuali kamu mengetahui hamzatul madi. Hamzatul madi ini artinya hamzah madi ar-rubai yang hurufnya ada 4. Wa amruhu, baik itu fi'il amrnya, wa masdarnya, seperti ka arsala ya, itu 4 huruf ya, arsala, hamzah, ra, sin dan lam, baik itu fi'il madinya, amrnya dan masdarnya. Wa hadhi hamzatun yuntok biha fi darjil kalam wa tusamma hamzatul qata, katanya hamzah ini dibaca ya, dibaca di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah percakapan, waktu sama hamzatul qata, dan disebut dengan hamzah qata. Jadi hamzah qata itu artinya hamzah yang dibaca, baik itu hamzahnya itu berada di awal kata atau di tengah-tengah kata, di tengah-tengah percakapan, hamzahnya tetap dibaca, itu disebut dengan hamzah qata. Wa qulul hamazat allati fi awalil asma, dan setiap hamzah-hamzah yang berada di awal kata benda adalah hamazat qata, adalah hamzah qata ya. Perhatikan, setiap hamzah-hamzah yang berada di awal kata benda itu semuanya adalah hamzatul qata, disebut dengan hamzah qata, illa fil asma al-atiyah, kecuali di kata-kata berikut ini, ibnun,
ya, wabnamun, wabnatun, wamru'un, wamra'atun, wasmun, wastun, waimun, wathnan, wathnatan. Wa qulu al-hamazat allati fi awalil huruf, dan setiap hamzah-hamzah yang berada di awal huruf adalah hamzah qata'. Contohnya apa? Ila, ala, ya. Illa fi'al, kecuali yang berada di al, ya. Al-Maidah itu, alif lam qamariyah itu, ya. Itu tidak dikatakan dengan hamzatu al-qata'. Baik, selanjutnya perhatikan al-qawaid, ya. Hamzatul wasl. Apa dimaksud dengan hamzatul wasl? Hamzatul wasl adalah hamzatun tuzadu fi awalil kalimah. Hamzatul wasl adalah hamzah yang ditambah di awal kata. Liutawassala biha, agar dengan hamzah tadi, ya, kita bisa mengucapkan huruf yang, atau membantu pengucapan huruf yang sukun, ya. Contohnya misalnya kalau intabah itu, ya. Intabah itu kan sebenarnya di sana alif itu. Kalau tidak kita tambahkan di sana hamzah, maka susah sekali untuk mengucapkan tabahtu, tabartu. Gitu cara pengucapannya agak susah. Oleh karenanya hamzatul wasl ini ditambah di awal kata agar kita bisa mengucapkan huruf-huruf sukun yang ada di depannya. Wahya tathbutu fi badi'il kalam. Hamzatul wasl ini tathbut, diucapkan fi badi'il kalam, ketika hamzah itu berada di awal kata atau di awal percakapan. Wa tasqutu fi darjihi, dan taskut tidak dibaca di tengah-tengah percakapan, ya. Kapan hamzatul wasl ini terjadi? Hamzatul wasl ini terjadi fil madi al-khumasi, di fi'il madi al-khumasi dan fi'il madi as-sudasi, baik itu fi'il amrnya atau masdarnya dan di fi'il amr ats-tsulats. Nah, silakan dilihat contoh-contoh yang tadi, ya, biar antum lebih paham. Kemudian hamzatul qata'. Yang dimaksud dengan hamzatul qata' adalah hamzah yang tathbut, hamzah yang dibaca fi badi'il kalam wa darjih. Hamzah yang dibaca di awal kata atau di awal pembicaraan, au darjih, atau di tengah-tengahnya dibaca. Contohnya seperti apa? Ka hamzatil madi ar-rubai, seperti hamzah madi, fi'il madi ar-rubai, wa amrihi wa masdarihi, seperti tadi arsala, fi'il madinya, fi'il amrnya arsil, kemudian masdarnya irsal, ya. Jadi di fi'il madi rubai ini hamzahnya dibaca. Begitu juga hamzatul qata' ini berada di mana? Wa hamazatil asma, semua hamzah yang ada di kata benda, kecuali beberapa kata yang telah disebutkan tadi, ya, seperti ibnun, wabnamun, wabnatun, wamru'un, wamru'atun, ini tidak dikatakan sebagai hamzatul qata', tapi hamzatul wasl. Begitu juga hamzah-hamzah yang ada di huruf seperti ila, ala, ini semua disebut dengan hamzatul qata'. Ma'ada ba'dul asma', ya, kecuali di berbagai asma-asma dan juga di al, ya. Al itu bukan hamzatul qata', tapi al itu adalah hamzatul wasl. Baik, demikian, ya, pembahasan kita tentang pelajaran hamzatul wasl wal qata' ini. Silakan antum ulas kembali atau sesering mungkin mendengarkan audio ini sambil melihat lembaran-lembaran materinya agar antum lebih paham dan
alangkah baiknya nanti Ustaz kasih tamrin ya, latihan-latihan untuk biar bisa lebih memahami materi tentang hamzatul wasl wal qata' ini. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.